Indonesia kaya, tapi masyarakatnya miskin. Kita tahu Indonesia adalah negeri yang disebut sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan kita punya emas di Papua, gas alam di Natuna, minyak bumi terbesar di Sumatera, hingga hasil laut yang melimpah. Karena 70% negara kita adalah kelautan, jadi luar biasa banyak hasilnya. Indonesia bahkan masuk ke dalam 20 besar ekonomi dunia versi Bank Dunia. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Kalian tahu nggak, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau di sini gue kasih lihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 aja, sekitar 9,57%, artinya angka yang lumayan signifikan, penduduk Indonesia itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana mungkin negeri yang katanya tanda kutip kaya masih memiliki rakyat yang miskin? Dan inilah paradoks Indonesia. Di video kali ini gue akan ngebahas berbagai faktor penyebab kemiskinan yang masih mengakar di Indonesia. Yang pertama, kita tahu mulai dari pendidikan, stunting, korupsi, hingga peran pemerintah yang sebenarnya mereka tidak peduli dengan masyarakat. Dan gue akan menjelasin solusi di akhir video ini. Kita tahu pendidikan seharusnya menjadi tiket emas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun akses dan kualitas pendidikan di Indonesia ini masih sangat timpang. Kita tahu di kota besar ya, fasilitas belajar kan udah mulai memadai. Guru-gurunya juga terlatih, gaji guru juga oke. Dan teknologi pendukung yang tersedia. Misalnya udah ada komputer di sekolahnya, mereka udah dapat akses internet. Dan ini yang membuat mereka tuh bisa belajar jauh lebih cepat. Tapi di kota besar. Sementara di daerah pelosok, fasilitas kita tahu minim. Terus udah gitu gurunya juga kurang. Apalagi banyak banget guru honorer yang gajinya bahkan cuma 150.000 sampai 300.000 setiap bulan. Jadi memang infrastruktur dan ketersediaan yang sangat buruk ini udah menjadi hal yang biasa sehari-hari. Kita lihat dari data UNESCO, Global Education Monitoring Report tahun 2021, menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih sangat-sangat besar. Kita tahu di Indonesia ini ada wilayah namanya 3T, tertinggal, terluar, terdepan. Hal ini berdampak pada skill gap di mana lulusan di kota besar itu jauh lebih unggul dan siap kerja dibandingkan lulusan di daerah terpencil. Kita tahu kebanyakan masyarakat Indonesia tinggalnya adalah di daerah-daerah terpencil. Kemudian, hasil PISA atau Program Me for International Student Assessment di tahun 2018 juga menunjukkan performa siswa Indonesia dalam matematika, sains, dan membaca yang sangat-sangat rendah dibandingkan negara lain. Akibatnya kita tahu apa? Daya saing kita itu jadi sangat-sangat berkurang dan tenaga kerja kita pun terhambat. Dan ini berdampak langsung pada kesempatan kerja serta upah yang rendah. Kita tahu kalau misalnya mereka skillnya biasa-biasa aja, otomatis upahnya juga sangat rendah. Jadi gue boleh bilang di sini bahwa pendidikan adalah tiket emas atau salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Dan thank God, kalian yang nonton di video ini, kalian mencoba memutus rantai kemiskinan dengan cara belajar. Mungkin kalian nggak bisa dapat di sekolah, mungkin kalian nggak bisa dapat di luar sana, tapi kalian bisa dapat lewat YouTube ini. Kalian bisa nonton channel-channel yang bermanfaat, dan ini yang membuat kalian tuh lama-lama jadi pintar, meskipun mungkin kalian nggak dapat dari sekolah. Selain pendidikan, aspek gizi juga memegang peranan penting dalam membangun sumber daya manusia. Kita tahu pemerintahan yang baru ini lagi menggerakkan program makan siang gratis untuk bisa memberikan gizi yang baik buat anak-anak dari SD mulainya. Supaya mereka bisa dapat asupan gizi yang bagus, mereka belajar bisa lebih baik, dan mereka bisa jadi pintar. Orang mungkin ngeliat ini sepele, tapi sebenarnya ini penting loh menurut gue. Dan di Indonesia masih ada masalah gizi kronis yang disebut stunting. Jadi kalau kalian nggak tahu stunting apa, gue jelasin di sini. Itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kurang lebih 3 tahun pertama dari bayi sampai 3 tahun itu adalah umur yang sangat kritikal dan penting sekali untuk bisa memenuhi gizinya. Karena kalau enggak, ini jadi gagal tumbuh sebenarnya, termasuk perkembangan otak. Yang gue bilang lagi di sini, anak kalau mereka punya stunting,
perkembangan otak dan tubuhnya itu nggak optimal. Kemampuan kognitifnya, pemikirannya, otaknya itu terganggu. Prestasi akademiknya turun, itu udah pasti. Dan potensi pendapatan ekonomi di masa depan juga jadi lebih rendah. Karena kita tahu, kita akan bersaing dengan banyak orang di seluruh dunia. Bahkan sekarang ada yang namanya AFTA, Asian Free Trade Area. Orang-orang seluruh Southeast Asia mereka boleh kerja di Indonesia, boleh-boleh aja. Dan kita harus bersaing sama mereka. Apalagi kita tahu di Indonesia stuntingnya masih 30%. Jadi menjadi masalah kalau kita harus bersaing di masa depan. Dan ekonomi kita bisa jadi hancur kalau memang masalah ini tidak diselesaikan. Jadi gue boleh bilang di sini bahwa stunting berperan meneruskan kemiskinan antar generasi. Jadi warisan kemiskinan itu akan terus turun selama stuntingnya ada. Jadi kalau misalnya stuntingnya tidak terputus, Indonesia ini nggak bisa jadi maju. Kenapa? Karena kemiskinannya akan terus turun-menurun sampai 7-10 generasi ke bawah. Jadi kalian bayangin, meskipun Indonesia kaya akan hasil bumi dan sumber makanan, masih banyak keluarga yang nggak bisa menyediakan gizi cukup buat anak-anaknya. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan ekonomi dan kurangnya edukasi gizi. Jadi gue boleh bilang di sini, kalau stunting tidak ditangani serius, maka sama aja kita kayak ngebiarin generasi muda ini terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang nggak pernah putus. Selanjutnya yang masalah di Indonesia yang selalu mengakar dari zaman Belanda adalah korupsi. Korupsi juga menjadi penyakit kronis yang menggerogoti Indonesia dari dalam. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah, perbaikan gizi masyarakat yang stunting tadi gue bilang, dan infrastruktur jalan, ini justru bocor ke kantong oknum-oknum tertentu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena untuk mereka jadi pejabat aja, mereka harus keluar biaya yang mahal. Jadi mereka harus mengembalikan dana mereka melewati proyek-proyek yang mereka dititipkan waktu lagi menjabat. Dan menurut Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi atau CPI di Indonesia tahun 2023 ini masih berada di bawah angka 40 dari angka 0 sampai 100. Artinya, praktik korupsi di negara kita masih cukup serius. Hampir setengahnya itu adalah korupsi. Misalnya nih ya, gue kasih contoh. Ketika anggaran kesehatan atau pendidikan dikorupsi, orang-orang atau masyarakat ini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas dan layanan dasar yang layak. Efeknya apa? Pembangunan macet, itu udah pasti. Kualitas pendidikan mandek, itu udah pasti. 3, penanganan stunting yang terhambat. Gue nggak tahu nih sekarang program makan siang gratis ini tuh seperti apa? Apakah ada proyek di dalamnya? Apakah ada korupsi di dalamnya? Kalau memang masih ada, ini tuh cuma jadi angan-angan. Ini cuma jadi gimmick atau jadi campaign waktu pemilu kemarin. Mungkin presiden dan wakil presidennya serius, tapi kalau orang-orang di dalam yang ngurusinnya juga sama aja, nggak akan jalan. Negara Indonesia kan nggak diurus 1-2 orang. Negara Indonesia kan rame-rame yang ngebangun. Jadi kalau yang rame-rame ini malah nggak mau sepakat, mereka malah menghancurkan dari dalam, ya bisa apa presiden juga. Dan selain itu, tidak adanya pengawasan ketat dan minimnya transparansi membuat banyak program pemerintah ini jadi nggak tepat sasaran. Ada aplikasi yang anggarannya 1,3 triliun, ya boleh-boleh aja. Sah-sah aja. Tapi kan bodoh kalau kayak gitu. Masa 1,3 triliun dipakai buat bangun aplikasi? Kasih gue coba 1,3 triliun, jadi apa Indonesia? Udah bisa jadi maju. 1,3 triliun loh ya. Dan akhirnya memunculkan persepsi di masyarakat bahwa pemerintah ini nggak peduli. Karena rakyatnya nggak mendapatkan perubahan yang signifikan. Dananya udah dikeluarin, manfaatnya nggak ada rasa. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa kemiskinan masih sulit diberantas di tengah kekayaan negeri ini. Dan setelah gue ngasih lihat semua masalahnya, gue mau ngasih lihat kalian tentang solusinya. Yang pertama udah pasti, perbaikan sistem pendidikan. Kita harus ada yang namanya distribusi guru dan fasilitas. Jadi kita harus pastikan bahwa semua guru itu kualitasnya rata, infrastruktur sekolahnya semuanya dibangun dengan baik, terutama di daerah terpencil yang kita tahu masyarakatnya banyak tinggal di sana. Selanjutnya apa? Kurikulum relevan. Jadi kita harus integrasikan pendidikan nih dengan pengembangan soft skill. Jadi jangan cuman akademiknya aja. Kita harus ada yang namanya soft skill supaya mereka bisa punya skill yang spesifik yang akan dipakai waktu mereka nanti bersaing di pasar kerja. Dan juga teknologi untuk akses pendidikan. Jadi perluasan internet, pembelajaran online, itu sampai pelosok tuh harus masuk. Supaya mereka bisa mendapatkan materi yang setara dengan kota. Misalnya kayak sekarang kalian nonton YouTube, kalian menggunakan internet. Pengetahuan ini itu membuat kalian tuh jadi sama rata dengan orang-orang yang ada di kota. Membuat kalian jadi bisa bersaing di suatu hari nanti ketika kalian nanti mau masuk ke pasar kerja. Dan menurut gue ini penting. Kalau nggak ada internet, percuma. Zaman sekarang semua internet kan. Kalau ngebahas solusi tentang penanganan stunting dan gizi, gue boleh bilang di sini adalah pertama, program bantuan pangan yang tepat sasaran. Jadi harus benar-benar subsidi gizi dan bantuan pangan ini
sampai ke keluarga yang benar-benar membutuhkan. Kita lihat nih sekarang banyak anak-anak kecil, mereka mengejek program makan siang gratis. Ya memang karena dia bukan tepat sasaran. Bukan orang yang harusnya dikasih makan siang gratis, dan juga layanan kesehatan yang kuat. Kita tahu ya, di tempat yang terpencil, puskesmas ini harus diperkuat dengan tenaga medis dan fasilitas yang memadai untuk memantau kondisi bayi. Kenapa gue bisa bahas sampai sejauh itu? Karena kita tahu bayi-bayi di Indonesia ini adalah masa depan ekonomi Indonesia. Jadi itu harus diperhatikan sekali. Tapi kenyataannya sekarang malah dibiarin gitu aja kan. Dan selanjutnya pemberantasan korupsi. Menurut gua sekarang daripada perampasan aset, mungkin tembak mati aja, selesai. Supaya mereka pada takut, mereka pada jerah. Di Cina udah begitu, di Jepang juga begitu. Daripada perampasan aset, kita nggak tahu aset yang udah diambil berapa. Kita mau rampas. Dia ngambil 100 triliun. Terus dia ngaku 30 triliun. Ya dia dimasuk penjara. 70 triliunnya gimana? Yang harusnya dipakai untuk membangun kesejahteraan masyarakat malah nggak bisa dan nggak tepat sasaran. Menurut gue itu juga udah salah. Kalau kita cuma sekedar kayak harus begini, harus begitu. Tapi kan memang ada undang-undang hak asasi manusia ini loh. Yang gue nggak tahu mungkin diciptakan juga sama mereka. Yang akhirnya membuat semuanya jadi aman kalau mau korupsi. Jadi gue pengen ngeliat sebenarnya mimpi gue adalah sampai gue bisa pergi ke luar negeri, gue tinggal di luar negeri, gue pengen berbisnis, gue pengen nunjukin ke kalian bahwa Indonesia itu adalah kaya. Dan gue nggak mau masyarakatnya miskin. Gue mau menunjukkan ke kalian gue bisa kaya di luar negeri. Sekarang gue lagi di Inggris, gue sekarang juga punya perusahaan di Singapura, di Jepang, di Amerika. Dengan apa? Dengan jualan barang Indonesia. Gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa bisa loh. Barang Indonesia itu buat kalian tuh kaya. Tapi memang saat ini kalau di Indonesia jualannya atau bisnisnya sulit. Mendingan gue bisnis di luar negeri sekalian. Dan mimpi gue adalah menyaksikan Indonesia yang benar-benar makmur, di mana kekayaan alam kita itu sebanding dengan kesejahteraan rakyatnya. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Semoga ini jadi pelajaran buat kalian. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton. Kalau merasa ini ilmu yang bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian supaya mereka bisa ngelihat realita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.